Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar jaringan komputer dan data. Bisa di next. Baik, untuk tim saya sendiri Muhammad Nawasudin Ibatullah dan rekan saya ada Istiana Nur Maulidia dan Aura Syaidatul. Bisa di next. Baik, untuk latar belakang ini perusahaan membutuhkan jaringan komputer yang mampu menghubungkan beberapa gedung dan divisi agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Pada perancangan ini, perusahaan memiliki 3 gedung, yaitu dengan gedung 1 berisi divisi ABC dan gedung 2 berisi divisi D, sedangkan gedung 3 sebagai pusat server yang menyediakan layanan DNS dan web server. Untuk mendukung komunikasi yang efisien, digunakan metode VLSM dalam pembagian alamat IP. Routing RIPv2 untuk komunikasi antar jaringan, serta dilakukan pengujian konektivitas dan analisis protokol jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Bisa. Untuk tujuan dari Jarkomdatu pada kali ini yaitu membuat topologi jaringan perusahaan 3 gedung. Yang kedua adalah menghitung subnet menggunakan metode VLSM. Yang ketiga, mengkonfigurasi IP address pada seluruh perangkat. Yang keempat, mengimplementasikan routing RIPv2. Yang kelima ada mengkonfigurasi DNS dan web server. Yang keenam ada menganalisis MAC table, ARP table, dan routing table. Yang ketujuh ada mengamati proses DNS, HTTP, TCP, dan UDP pada simulation mode. Bisa di next. Baik, untuk topologi jaringan sendiri, di sini terdiri dari router 1, router gedung 1, dan ada router gedung 2, router gedung 3, lalu ada router internet, switch gedung 1, switch gedung 2, sama server, dan 8 PC representatif. Mungkin bisa di next. Dan analisis kebutuhan hostnya yaitu divisi D memiliki 50 host, divisi B memiliki 43 host, divisi C memiliki 17 host, dan divisi A memiliki 10 host. Nah, di sini tabel hasil VLSM dari kelompok 2 yaitu server dan router dari gedung 3, subnetnya subnet server, untuk network address-nya ada 10.2.0.176. Kenapa kita pakai 2? Karena kebetulan kelompok kita kelompok 2. Dan untuk usable address range-nya 10.2.0.177 sampai 10.2.0 sampai 178. Mohon maaf. Untuk broadcast address-nya 10.2.0.779 dan untuk prefix subnet mask-nya 255, 255, 255, 252 yang menggunakan prefix 30. Lalu ada PC divisi A, subnetnya subnet divisi A menggunakan network address 10.2.0.160, usable address range-nya 10.2.0.161 sampai 10.2.0.174. Untuk broadcast address-nya kita pakai 10.2.0.175 dan subnet mask-nya menggunakan 255, 255, 255.240 yaitu prefix 28. Dan PC divisi B, subnet divisi B yaitu network address-nya ada 10.2.064, usable address range-nya dari 10.2.0.65 sampai 126. Broadcast address-nya 10.2.0.127. Prefix subnet mask-nya ada 255, 255, 255.192 menggunakan prefix 26. Untuk PC divisi C menggunakan network address 10.2.0.128, usable address range-nya 10.2.0.129 sampai 158. Untuk broadcast address-nya kita pakai 10.2.0.159. Terus untuk prefix subnet mask-nya itu 255, 224. 224, mohon maaf.
Untuk PC divisi D itu kita menggunakan 10.2.000. Usable address range-nya kita menggunakan 10.2.0.1, strip 10.2.0.62, menggunakan broadcast address yaitu 10.2.0.63. Untuk subnet mask-nya kita menggunakan 255.255.255.192. Untuk router gedung 1 dan router gedung 3, subnetnya yaitu subnet P2P, P2 point, R1 sampai R3, data address-nya yaitu ada 10.2.0.180, usable address range-nya ada 10.2.0.181 sampai 10.2.0.182. Menggunakan broadcast address yaitu 10.2.0.183 dan menggunakan subnet mask 255.255.255.252. Untuk router gedung 2 dan router gedung 3, subnet P2 point-nya ada di router 2 sama router 3. Network address-nya 10.2.0.184, usable address range-nya 10.2.0.185 sampai 10.2.0186. Terus broadcast address-nya 10.2.0.187 dan prefix subnet mask-nya ada di 255.255.255.252. Dan router gedung 3 dan router internet subnetnya menggunakan subnet P2 point R3 ke internet. Network address-nya yaitu 10.2.0.188. Usable address range-nya 10.2.0.189 sampai 10.2.0.190 dan broadcast address-nya ada di 10.2.0.191. Untuk subnet mask-nya ada 255.255.255.252. Mungkin bisa di next. Untuk konfigurasi utama yaitu yang pertama ada pengalamatan IP yaitu IP address assessment, yaitu pengalamatan IP pada seluruh PC client di gedung 1 dan gedung 2 dilakukan secara dinamis menggunakan DHCP server yang terkonfigurasi pada server DNS di gedung 3. Router pada DHCP lalu ada masing-masing gedung dikonfigurasi dengan IP helper address yang mengarah ke IP server agar DHCP request dari PC dapat diteruskan secara lintas subnet yaitu DHCP relay. Antar muka router gateway tetap dikonfigurasi secara statis sesuai dengan hasil perhitungan VLSM. Sedangkan server DNS dikonfigurasi dengan IP sebagai acuan utama jaringan. Untuk routing dinamis RIPv2-nya yaitu aktivasi protokol RIPv2 untuk otomatisasi pembayaran router antar gedung. Yang kedua, penerapan perintah no auto summary untuk menjamin akurasi pembacaan subnet yang bervariasi. Yang ketiga ada aktivasi layanan server yaitu HTTP dan DNS, konfigurasi HTTP untuk web server di gedung 3, pemetaan nama domain ke alamat 10.2.0.178 melalui DNS server untuk efisiensi aksesibilitas. Dan yang keempat ada ekspansi switch atau peningkatan kapasitas. Kendalanya kebutuhan perangkat pada divisi B 43 PC dan divisi D 50 PC melebihi kapasitas maksimum 1 unit yang berjumlah switch-nya 32 port. Solusi penambahan 1 unit switch pendukung di setiap divisi tersebut. Integrasinya menghubungkan kedua switch melalui jalur koneksi utama untuk memastikan lalu lintas tetap terpusat dan stabil. Mungkin bisa di next. Nah, di sini merupakan pengecekan koneksi gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gateway, dan server menggunakan ping IP. Baik, untuk yang di kiri sendiri merupakan ping dari gedung A ke gedung A ke gedung B, begitu pula sebaliknya. Jadi, ping dari salah satu PC divisi A ke PC divisi B. Lalu PC divisi C ke PC divisi D, gateway dan divisi A dan server. Di situ kita mengetahui bahwa untuk divisi B menggunakan IP 10.2.0.161 dan untuk divisi C kita menggunakan 10.2.0.67. Lalu di sini ngeping gateway dan ke server lalu ke divisi A juga.
Lalu setelah itu yang kedua yang tengah merupakan ping dari salah satu PC ke divisi B ke PC divisi A, lalu PC divisi C, lalu PC divisi D, gateway divisi B, dan server. Kita tahu di sini bahwa PC divisi divisi A menggunakan IP 10.2.065, lalu PC divisi C ada menggunakan 10.2.0.165, begitu pula seterusnya sampai yang terakhir ada di ping server. Lalu lanjut yang kanan sendiri ada ping dari salah satu PC divisi C ke PC divisi A, lalu PC divisi B, lalu PC divisi D, gateway divisi C, dan server. Mungkin bisa dilanjut. Next. Oke, next. Yang poin kelima dari screenshot kami, yaitu akses domain web server melalui web browser dari salah satu PC divisi A, PC divisi B, PC divisi C, dan PC divisi D, di mana pada slide ini menunjukkan pengujian akses web server. Kami berhasil mengakses domain yang diberi nama 2gacor.com dari PC di 4 divisi berbeda, A, B, C, dan D. Seperti yang terlihat di layar, semua PC sukses menampilkan halaman web perusahaan yang sama. Ini membuktikan bahwa routing antar gedung kita sudah lancar, layanan HTTP di server aktif, dan DNS server berhasil mengarahkan domain ke IP yang benar di semua divisi tanpa kendala. Mungkin next. Next. Oke, untuk poin ke-6, tampilkan hasil DNS resolution dari domain 2gacor.com menuju IP server, misalnya melalui simulation mode atau komen yang tersedia di paket tracer, di mana pengecekan ini berfungsi untuk membuktikan bahwa sistem DNS berhasil menerjemahkan nama domain 2gacor.com menjadi alamat IP server secara otomatis, di mana hasilnya dari PDU details terlihat DNS query dikirim dari PC IP 10.2.0.164 ke server DNS IP 10.2.0.178 melalui UDP port 53. DNS answer mengembalikan hasil resolusi domain 2gacor.com menuju ke IP 10.2.0.178 yang membuktikan bahwa DNS resolution berhasil. Di mana pada slide ini terdapat poin penting bahwa PC tidak perlu mengetahui IP server secara manual, sehingga cukup mengetikkan nama domain 2gacor.com. Sistem DNS secara otomatis mengarahkan ke IP server yang benar, sehingga seluruh divisi dapat mengakses layanan web perusahaan hanya dengan nama domain. Mungkin next. Oke, yang poin ke-7 yaitu tampilkan routing table router gedung pertama, di mana pengecekan ini berfungsi agar laptop di gedung 1 dapat mencoba membuka browser dan mengetik angka IP server 10.2.0.178, di mana hasilnya halaman website perusahaan langsung muncul. Dan ini menjadi bukti bahwa komputer di gedung 1 sudah bisa meminta data ke pusat server di gedung 3. Oke, next. Lalu poin ke-8 yaitu tampilkan table router gedung 2, di mana pengecekan ini berfungsi agar laptop di gedung 2 dapat bergantian mencoba untuk membuka browser memakai angka IP server yang sama, di mana hasilnya website sukses terbuka dengan normal. Sehingga ini menunjukkan kalau
pusat server di gedung 3 bisa diakses secara adil oleh gedung manapun. Oke, next. Oke, lalu yang poin ke-9 yaitu tampilkan routing table router di gedung ketiga, di mana fungsinya yaitu untuk memastikan komputer divisi terkecil tetap memiliki akses lancar ke server core, di mana dihasilkan bahwa routing table router di gedung 3 sukses terhubung tanpa putus, sehingga pengaturan keamanan jalur dari divisi ke server sudah terbuka dengan benar. Oke, next. Oke, untuk poin ke-10, yaitu menampilkan MAC address table pada minimal 3 switch di gedung pertama setelah seluruh aktivitas ping dilakukan, di mana pengecekan ini berfungsi untuk mengecek atau memastikan server tidak kelebihan beban saat diakses secara bersamaan. Dan hasilnya, respon website tetap cepat walaupun diakses secara bersamaan, sehingga server di gedung 3 dinyatakan siap melayani operasional seluruh perusahaan. Mungkin slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada poin ke-11 yaitu MAC address pada table gedung kedua. Pada slide ini menampilkan hasil MAC address table pada switch di gedung kedua setelah seluruh proses ping selesai dilakukan. Dengan pengujian ini untuk memastikan bahwa switch berhasil mempelajari alamat MAC dari setiap perangkat yang terhubung secara otomatis melalui proses learning. Dari hasil yang diambilkan dapat dilihat bahwa alamat MAC dari perangkat telah tersimpan pada port yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa proses forwarding paket di dalam jaringan lokal sudah berjalan dengan benar, sehingga komunikasi antar perangkat menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, ARP table. Di sini merupakan hasil pengujian ARP table dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa perangkat berhasil menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC address sebelum mengirimkan data. Pada layar ditampilkan bahwa setiap alamat IP telah memiliki pasangan MAC address yang sesuai, yang artinya proses address protokol atau ARP telah berjalan dengan baik sehingga komunikasi antar perangkat dapat dilakukan tanpa kendala. Untuk yang selanjutnya, ada simulasi DNS dan HTTP. Dan slide ini menampilkan proses komunikasi jaringan menggunakan Cisco paket. Yang pertama, pada komputer mengirimkan DNS query ke DNS server untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Setelah alamat IP berhasil diperoleh, komputer kemudian membangun koneksi menggunakan protokol TCP dan mengirimkan permintaan HTTP ke web server. Dari simulasi tersebut dapat dilihat bahwa urutan komunikasi jaringan berlangsung sesuai konsep kerja protokol DNS dan HTTP. Kemudian ada simulasi TCP. Di sini proses menggunakan protokol TCP. Terlihat bahwa sebelum data dikirim, terlebih dahulu dilakukan proses three-way handshake yaitu SYN, SYN ACK, dan ACK. Setelah koneksi berhasil dibangun, barulah data HTTP dikirimkan menuju server. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menunjukkan TCP bersifat connection oriented sehingga data tepat dapat dikirim secara lebih andal. Kemudian ada simulasi pada DHCP. Simulasi menggunakan protokol UDP berbeda dengan DCP. UDP tidak melakukan proses pembentukan koneksi terlebih dahulu dan langsung dikirim menuju tujuan sehingga prosesnya lebih cepat. Pada proyek ini menggunakan penilaian DNS karena proses menerjemahkan nama domain menggunakan waktu yang cepat dengan ukuran data yang relatif kecil.
Nah, untuk kesimpulannya, perancangan jaringan perusahaan 3 gedung berhasil diimplementasikan sesuai dengan skenario yang diberikan. Metode VLSM mampu mengoptimalkan bagian alamat IP sedangkan routing RIP versi itu memastikan komunikasi antar jaringan berjalan dengan baik. Seluruh layanan seperti DNS, web server, serta pengujian konektivitas, routing address table, RIP table, dan simulasi DNS, HTTP, TCP, dan UDP berhasil dijalankan. Dengan demikian, jaringan yang dibangun telah memenuhi kebutuhan konektivitas, efisiensi, dan keandalan pada perusahaan. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan dan saya ingin menambahkan dikit pada slide 15, yaitu di mana ada tampilkan routing table oleh router gedung 2, router gedung 3. Di situ tertera bahwa di situ ada kode yang kiri di bawah gateway of last resort not set, yaitu ada C itu connect, R itu router. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.